Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, waktu saya membuka tentang genealogi Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya tentu aja ada yang tersinggung, tapi saya nggak peduli. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Haytham itu ilmu pengetahuan berdiri di atas bukti dan penjabaran, nggak ada otoritas. Makanya orang seperti Lutfi Basori itu kalau di disiplin kami, ya orang-orang bodoh itu. Pengetahuan itu berdasarkan bukti dan penjelasan gitu ya. Eh, jadi kalau ada yang berpendapat bahwa dalam ilmu nasab tes DNA itu adalah data pendukung. Iya kalau dia mendukung. Kalau berlawanan bagaimana? Seperti kata Ibnu Rus, dua kebenaran itu tidak akan saling berlawanan gitu. Jadi tes DNA itu untuk klaim nasab bisa sebagai data pendukung kalau sama-sama benarnya, tapi bisa sebagai pembatal kalau klaimnya itu mustahil. Karena itu eh, aturan yang menyebabkan nasabnya Ba'alwi mustahil, karena Nabi Muhammad, Imam Ali, Nabi Ibrahim itu mustahil berada di haplogrup G, aturan itu juga berlaku sama terhadap Said-Said lainnya. Termasuk nenek moyang saya, Wali Songo, kan saya udah tes DNA. Saya masih bersepupu dengan pangeran-pangeran keraton Mataram gitu kan. Otomatis dari garis maternal ada yang ke Wali Songo. Saya nggak nyari-nyari Wali Songo itu keturunan Nabi atau enggak. Kalau buktinya nggak ada keturunan Nabi, saya harus bilang nggak ada buktinya keturunan garis laki-laki Nabi. Kalau garis perempuan, nah itu masih mungkin. Kenapa? Oh, saya sendiri masih ada darah Arabnya kok. Situ. Jadi kan di Al-Quran ada perintah yang sesuai dengan kaidah ilmiah burden of proof yang mengklaim wajib membuktikan. Jika kamu orang yang benar, maka sajikan bukti-bukti yang benar. Seperti di Al-Baqarah 111 dan An-Naml ayat 64 itu ya. Kemudian kita yang dapat berita, itu sesuai Al-Hujurat ayat 6. Jika orang fasik datang membawa berita, maka selidikilah, tabayunlah. Dan yang menyampaikan nasab siapapun tanpa disertai verifikasi, itu kita bisa katakan orang itu fasik. Kenapa? Dia menyebarkan berita, tapi tidak punya kemampuan memverifikasi berita itu benar atau tidak. Dia tidak tahu berita itu benar atau tidak, tahu-tahu disampaikan aja. Fasik kan artinya keluar dari sesuatu. Sementara berita yang dia bawa itu benar atau tidak, dia nggak tahu. Artinya dia keluar dari kebenaran. Keluar dari kebenaran itu. Makanya dalam siapapun ya yang mengklaim sebagai Said, hati-hatilah. Karena Al-Quran itu menuntut, jika kamu orang yang benar, maka sampaikan bukti yang benar. Yang mendengar pun ada tuntutan, jika orang fasik membawa berita, maka tabayunlah, daripada menyesali di belakang hari karena kita mencelakakan orang lain akibat berita yang kita tidak verifikasi kebenarannya. Dalam kasus Nasab Al-Maliki itu, sampai hari ini tidak ada satupun
hasil tes DNA yang bermarga Al-Maliki itu konsisten dengan star cluster Alawiyin. Star cluster Alawiyin itu ya yang secara historis kita tidak bisa bantah kebenarannya, seperti Bani Qatada, Bani Sulaimani, Bani Toba-Tobai, Bani Faiz Karbala, terus Bani Jafari di Mesir, keturunan Jafar Toyar, dan keturunan Khalifah-Khalifah Abbasiyah di Irak. Itu kan star clusternya. Nah, dalam kasus Al-Maliki ini tidak ada satupun bukti bahwa tes DNA mereka itu konsisten dengan Alawiyin yang TMRCA-nya 1350 tahun silam. Nggak ada. Kalau sebagai Adnani ya setidaknya saya ketemu dua sampel, bahkan satu-satunya terang-terangan mengklaim sebagai Al-Maliki Al-Hasani gitu. Nah, khusus bagi Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu ini ujian bagi murid-muridnya. Kalau nasabnya tidak nyambung, kalau nasabnya tidak nyambung, apa kemuliaannya turun atau ilmunya runtuh? Enggak juga kan? Ini ujian bagi mereka. Kalau nasab gurunya nyambung, apakah mereka masih menghormati? Mereka kan menderes ilmunya, bukan menderes nasabnya. Apakah karena Profesor Quraisy Shihab itu nasabnya nggak nyambung ke Nabi, kemudian gelar profesornya rontok? Enggak. Tidak ada karya ilmiahnya Profesor Quraisy Shihab itu yang dibatalkan, ditarik. Enggak. Makanya pisahkan keilmuan dengan nasab. Kalau orang berilmu, bukti misal ya, seseorang yang mengaku Said berilmu, kemudian ternyata buktinya dia bukan keturunan paternal Imam Hasan atau Husain, ya dia terima kalau dia bukan keturunan laki-laki, karena ilmu itu hanya patuh pada bukti dan penjabaran. Bukan kayak kata Lutfi Basori nggak punya otoritas ini. Ilmu pengetahuan nggak itu bekerjanya. Seperti firman Allah tadi, kalau kamu orang yang benar, sajikan bukti yang benar. Sampai di sini jelas ya. Jadi kalau dalam kasus nasabnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya keluarga mereka yang berkewajiban. Kalau mereka mengaku Said, buktikan aja, tunjukkan buktinya. Kan ada dua cabang besar Al-Hasani kan. Ada Toba-Tobai yang jadi raja di Yaman, sekitar sana, Yaman Utara tepatnya dulu. Dan menjadi ulama-ulama di Iran. Yang di Yaman itu keturunan Qasim Arosi, Tabatabai, yang di Iran keturunan Ahmad Rais, Tabatabai. Jadi apakah Al-Maliki ini konsisten dengan dinasti-dinasti Syarif Mekah, dinasti raja-raja Zaidiyah Yaman, dan dinasti ulama Tabatabai di Iran? Kalau nggak konsisten ya otomatis dong harus terima. Kalau ada yang bilang tes DNA itu bukti pendukung, loh kalau mendukung, kalau nggak mendukung membatalkan, ya kuat DNA-nya daripada buku nasab. Kenapa? Buku nasab itu don. Nggak ada ahli nasab itu ngintip bapak ibu seseorang campur. Tapi begitu dites DNA, misalnya MT DNA-nya ikut ibunya, tapi ya DNA-nya ikut tetangganya, ya gimana lagi? Seperti itu. Jadi tes DNA itu terhadap klaim nasab itu satu memang berfungsi sebagai data pendukung kalau mendukung, tapi kalau
memustahilkan, ya selesai. Allah itu melarang menasabkan seseorang bukan ke ayah kandungnya. Kasusnya Zaid. Zaid itu dilarang dinasabkan ke Nabi Muhammad. Sudah jelas tuh. Jadi gini, di Wali Songo itu banyak yang pakai gelar Sayyid. Tapi kalau dia nggak bisa ngasih bukti anu Sayyid, saya panggil Mas, Kiai, Gus, nggak saya panggil Sayyid. Di list apa kekerabatan saya dengan di family tree ada yang pakai gelar Sayyid. Yo kalau ketemu saya panggil Mas itu aja. Apa buktinya dia Sayyid? Kalau kamu orang yang benar, maka berikanlah bukti yang benar. Kalau kamu Sayyid, ya tunjukkan kamu punya sepupu dengan jarak genetik 1350 tahun. Kalau jarak genetiknya ternyata 7000 tahun, ya udah nasabmu batal, selesai. Itu ya. Saya rasa cukup sampai sini. Jadi kita itu harus adil. Kalau metode eliminasi itu mengeliminasi klaim nasab Balawi, maka metode eliminasi itu harus dipakai juga untuk nasab Wali Songo, nasab Al-Maliki, nasab siapa lagi? Nasab Tobat-Tobai boleh dipakai. Wajib dipakai malah. Nasab Bani Kota ada pakai uji eliminasi. Bisa nggak dieliminasi? Jadi metode eliminasi itu bekerja independen. Tanpa tahu nasabnya, tanpa tahu haplogrupnya Nabi Muhammad itu apa. Nggak perlu diketahui. Kita uji satu-satu. Karena dari yang aku turunan Nabi itu haplogrupnya ada E, J, G, R, L. Padahal Nabi itu cuma punya satu haplogrup. Nggak mungkin semuanya itu jadi satu. Nabi itu punya haplogrup E, J, G, R, L sekaligus, nggak mungkin. Pasti cuma satu yang benar. Tapi kita kan nggak bisa gali kuburan Nabi Ibrahim. Kita gunakan metode eliminasi. Yang tidak bisa dieliminasi dengan filter yang bertingkat, itulah yang keturunan Hasan, Husain, atau Jafar atau Yar itu. Ya, saya rasa sampai di sini. Jadi ilmu biologi itu empiris ya. Kalau inferensinya kita pakai untuk menolak nasab Balawi, maka dengan metode yang sama kita harus terapkan ke Wali Songo, kita harus terapkan ke Al-Maliki, kita harus terapkan ke Al-Idrisi, siapapun. Saya sebagai keturunan Wali Songo tidak mempermasalahkan kalau Wali Songo itu tidak ada satupun yang keturunan garis laki-laki Nabi Muhammad. Tapi kalau garis perempuan, maksudnya parental ya, nggak perempuan, ya ada kemungkinan karena saya sendiri masih nyimpen darah Arab. Bahkan diantara, contohnya dengan Gus Fuad lah, darah Arabnya masih banyak saya itu. Saya rasa cukup ya sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.